berjumpa kembali pada pembelajaran IPS hari ini, dan semoga anak selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Namun sebelum itu, pastikan kalian semua konsentrasi di depan HP masing-masing, dan juga jangan lupa mempersiapkan diri untuk kita mengawalinya dengan doa. Saya akan pimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, kami datang kembali menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami untuk kami dapat melakukan aktivitas kami pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini semua untuk kepujian nama Tuhan, dan Tuhan tetap mempersiapkan kami, baik kami sebagai guru, baik anak-anak kami sebagai siswa yang sementara dalam pembelajaran online. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari Sabtu lalu, kita telah belajar mengenai bentuk muka bumi. Nah, contoh dari materinya antara lain yang sudah anak-anak pelajari, tenaga pembentuk bumi. Nah, tentu kalian masih ingat, ada dua contoh dari tenaga pembentuk bumi. Yang pertama adalah tenaga endogen, yang kedua adalah tenaga eksogen. Nah, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat konstruktif atau membentuk muka bumi dan kulit bumi. Kemudian tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat merusak permukaan bumi. Nah, itu antara lain materi yang disampaikan pada pertemuan Sabtu lalu, dan kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, cuaca dan iklim. Nah, sebelumnya kalian lihat pada slide yang tertera di situ, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran melalui video, peserta didik diharapkan dapat 3.1.1 mendeskripsikan pengertian cuaca dan iklim. 3.1.2 membedakan antara cuaca dan iklim. 3.1.3 mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim. 3.1.4 menyebutkan dan menjelaskan 3 iklim yang terdapat di negara Indonesia. 3.1.5 mengidentifikasi ciri-ciri iklim tropis. 3.1.6 menjelaskan apa yang dimaksud dengan angin muson barat dan angin muson timur. 3.1.7 menjelaskan akibat pengaruh angin muson barat dan angin muson timur bagi negara Indonesia. 4.1.1
membuat kesimpulan tentang cuaca dan iklim di negara Indonesia. Perhatikan anak-anak, kita berbicara mengenai iklim. Lihat dalam gambar. Ya, ini kutub utara, kemudian ini kutub selatan. Kemudian pembagian iklim, ada iklim dingin, itu terletak pada 60,5 derajat lintang utara. Kemudian iklim sedang, ini yang berwarna biru, tapi biru lebih muda, kalau tadi biru lebih tua, itu pada 35 derajat lintang utara. Kemudian iklim subtropis itu berwarna kuning, dilambangkan dengan warna kuning di sini dalam gambar. Itu terdapat dalam 23,5 derajat lintang utara. Kemudian iklim tropis yang berwarna hijau. Nah, iklim tropis ini ada pada garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa sering disebut dengan garis lini atau garis lintang 0 derajat. Kemudian iklim subtropis, ini berwarna kuning, terletak pada 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian iklim sedang, dilambangkan pada gambar dengan warna biru muda, itu terletak pada 35 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim dingin dengan warna biru, yaitu pada lintang 66,5 derajat lintang selatan. Jadi ingat, ini 90 derajat kutub utara, ya, ini kutub utara, kemudian di bagian bawah 90 derajat juga kutub selatan. Nah, perhatikan gambar. Biasanya kalau kalian menonton di televisi, ya, perakiraan cuaca, kalian akan melihat contohnya di sini misalnya Kota Padang. Perakiraan cuacanya atau ramalan cuacanya di mana akan terjadi hujan sedang pada suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Tingkat kelembaban 68 sampai dengan 98 derajat. Jadi ini kelembapan 98%. Saya ulangi. Jadi 68 sampai 98%. Kita lihat lagi kota Batam. Di sini perakiraan cuaca itu berawan. Suhunya 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 94%. Kemudian Banda Aceh, hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 62 hingga 97%. Juga Banda Aceh, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 97%. Medan, hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 65 hingga 95%. Batam berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 94%. Nah, perhatikan anak-anak. Kita lihat dalam gambar. Nah, pernahkah kalian bertanya mengapa terjadi pergantian musim? Kemudian mengapa pada bulan-bulan tertentu
lebih panas dari bulan lainnya. Nah, ternyata hal tersebut ini disebabkan oleh gerak semu matahari. Jadi adanya perubahan-perubahan itu, pergantian musim, kemudian mengapa bulan-bulan tertentu lebih panas dari bulan yang lainnya. Nah, itu karena disebabkan oleh gerak semu matahari. Nah, perhatikan anak-anak, mengenai gerak semu matahari, itu adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi selama sepanjang tahun, dan matahari seolah-olah akan bergerak dan berubah secara periodik selama setahun. Nah, pergeseran matahari inilah yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan pergantian musim di bumi. Saat ini, gerak semu matahari itu berada di wilayah tropis. Wilayah tropis di mana setiap tahun daerah-daerah tropis di wilayah atau di belahan dunia akan mengalami hal-hal serupa. Apalagi Indonesia berada di jalur khatulistiwa. Nah, ini perhatikan. Jalur khatulistiwa yang tadi saya sebutkan garis lintang 0 derajat atau garis ekuator. Di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 23 Maret, sinar matahari yang cukup optimal juga ada di bulan April, juga ada di bulan September, juga ada di bulan Oktober. Nah, semuanya karena gerak matahari atau gerak semunya matahari dari wilayah belahan bumi utara ke wilayah atau ke belahan bumi selatan. Ini terjadi 2 kali dalam setahun. Ini disebabkan karena bumi yang berputar. Mungkin kalian ada yang berpikir bahwa ini bukan bumi yang berputar, tetapi matahari. Memang seolah-olah matahari lah yang berputar, namun sebenarnya adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari. Kemudian setahun 2 kali antara bulan Maret sampai April dan September hingga Oktober, ini bulan kenaikan suhu. Daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas. Seperti di sini. Perhatikan. Jadi daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas. Sedangkan daerah yang terletak lebih jauh dari matahari itu akan mengalami musim dingin. Jadi itu yang merupakan penjelasan tambahan dari gambar. Kemudian kita akan lanjutkan pada uraian materi. Anak-anak perhatikan pengertian iklim dan cuaca. Nah, iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi iklim ini keadaan cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu wilayah yang sempit dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jadi antara iklim dan cuaca
itu perbedaannya pada waktu. Kalau iklim waktunya atau jangka waktunya relatif lama, sedangkan cuaca jangka waktunya relatif singkat. Kemudian yang membedakan antara cuaca dan iklim adalah tempatnya. Jadi cuaca sempit, iklim luas. Sedangkan waktunya kita lihat kalau cuaca itu singkat, iklim itu lama. Ilmu yang mempelajarinya tentang cuaca dipelajari oleh ilmu meteorologi, sedangkan iklim dipelajari oleh ilmu klimatologi. Jadi cuaca dipelajari oleh ilmu meteorologi, iklim dipelajari oleh ilmu klimatologi. Kemudian kita lihat unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim. A. Suhu udara. Suhu udara, alat pengukurnya disebut termometer. B. Kelembaban udara, alat pengukurnya disebut higrometer. C. Angin, alat pengukurnya anemometer. D. Tekanan udara, alat pengukurnya disebut barometer atau namanya barometer. E. Awan, alat pengukurnya klinometer. F. Hujan, alat pengukurnya ombrometer. G. Penyinaran matahari, alat pengukurnya Campbell Stokes. Jadi itu unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim beserta alat-alat pengukurnya. Kita lanjut lagi. Di Indonesia terdapat 3 jenis iklim. A. Iklim tropis atau sering disebut dengan tropika atau panas. Kenapa disebut iklim tropis atau tropika atau panas? Karena pengaruh letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang selatan. B. Iklim muson atau disebut dengan musim. Disebut iklim muson atau musim karena dipengaruhi oleh angin muson yang berubah arah setiap 6 bulan sekali yang diakibatkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Di mana angin muson itu sendiri adalah angin yang setiap 6 bulan sekali berembus berganti arah. Ini terjadi karena perbedaan tekanan udara di benua dan samudra. C. Iklim laut atau sering disebut dengan oseanik. Iklim laut atau oseanik terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan yang mendatangkan hujan. Kita lihat ciri-ciri dari iklim tropis. A. Suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun, yaitu antara 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. B.
memiliki tekanan udara rendah, berubah secara perlahan dan beraturan. C. Curah hujan cenderung banyak dan sering. D. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, sedangkan hariannya besar, antara 1 derajat sampai 5 derajat Celcius. E. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam. Baik, perhatikan. Kita masuk pada angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia, dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga arahnya berubah dari arah barat atau benua Asia menuju ke timur atau benua Australia. Nah, pada waktu itu posisi matahari berada di belahan bumi selatan. Saya tambahkan garis Coriolis atau sering disebut gaya ya, bukan garis tapi gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi akan mengarah ke harian ke belahan bumi utara dan ke kiri belahan bumi selatan. Yang berikut angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari arah timur atau benua Australia menuju ke arah barat atau benua Asia. Pada waktu itu posisi matahari berada di belahan bumi utara. Jadi ingat, kalau angin muson barat, posisi matahari pada waktu itu berada di belahan bumi selatan. Sedangkan angin muson timur, pada waktu itu posisi matahari berada di belahan bumi utara. Perhatikan, ini gambar peta pergerakan angin muson barat. Jadi perhatikan dia, lihat di sini pada gambar. Jadi pergerakan angin muson barat atau angin muson barat kayak akan uap air dan akan mengakibatkan hujan. Kemudian perhatikan peta pergerakan angin muson timur. Ini akan mengakibatkan musim panas. Nah, angin muson barat mengakibatkan Indonesia mengalami musim penghujan yang terjadi pada setiap bulan Oktober sampai April. Karena bersifat basah, membawa uap air dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian angin muson timur mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober. Dan ini bersifat kering karena 2/3 wilayah Australia berupa padang gurun. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Materi pertemuan berikutnya yaitu flora dan fauna di Indonesia. Hari ini tidak ada tugas-tugas yang Ibu berikan. Kalian belajar di rumah, persiapkan diri dengan baik, karena kita tidak lama lagi akan penilaian tengah semester. Sekali lagi, belajar kembali materi yang sudah pernah diberikan, persiapkan diri baik-baik, jaga kesehatan, sehingga tidak terhambat untuk mengikuti
atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Mbak Nana, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, mari sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dari pembelajaran awal hingga berakhir dengan baik. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kami, walaupun melalui pembelajaran online, namun semua itu dapat berguna dan mereka dapat belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tengah semester dan untuk masa depan mereka. Kami berdoa juga untuk orang tua yang dengan setia mendampingi siswa untuk belajar di rumah. Beri mereka kebijaksanaan dan akal budi Tuhan dan juga kesehatan. Sehingga orang tua dan anak-anak juga guru bahu-membahu untuk mensukseskan apa yang menjadi harapan kami semua. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam.